lama belum ya, karena kita juga tahunya dari wartawan juga. Kalau untuk terkait curhat sama perempuan nih, apa sih yang sebetulnya menjadi kendala terbesar dia yang bikin dia tuh drop banget segala macamnya apa sih Bu, kalau saya boleh tahu? Sebetulnya Imam nggak drop ya, dia hanya sakit, hanya kelelahan sebetulnya, lelah fisik dan lelah pikiran. Tapi kalau curhat sih sesama wanita ya, dia curhat sama saya, curhat apa adanya, dan itu curhatan itu juga saya sarankan semuanya untuk di dalam pemeriksaan bicara apa adanya, silahkan, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang pokoknya bicara apa adanya aja, saya bilang gitu. Bang, secara hukum posisi Ima ini kan, mohon maaf sebelumnya, di mata orang kan kurang baik ya Bang, secara hukum di sendiri posisinya. Nah, Abang sebagai kuasa hukumnya sendiri Bang, seperti apa sih pertama untuk secara hukum pembelaannya, terus yang kedua mungkin ada kasih gambar sini harus seperti apa, bagaimana gitu Bang, karena di posisi ini sangat riskan banget posisinya ini. Kalau dari kami sih sebagai kuasa hukum selalu bagaimana memperbaiki namanya beliau, namanya Inara. Memang mau nggak mau namanya kasus seperti ini, ya kan, sebab akibat akhirnya juga namanya juga jadi cemar pun itu juga apakah benar itu warga atau netizen yang memang melihatnya itu cemar, atau mungkin sebenarnya ada kepentingan lain pun itu kami tidak tahu pasti. Tetapi saran kami kepada klien bahwa ya udah kita perbaiki aja selama ini apa yang menjadi kekurangan, ya kan. Kita juga minta kepada Insanul juga untuk segera menormalisasi hubungan dengan Mawa, karena dengan begitu urusan jadi biar selesai. Karena biar gimana pun Inara sebetulnya tidak mau ini berpolemik, kepengen damai-damai aja dengan Mawa seperti itu. Tetapi kan dalam kasus ini kan masih ada kaitannya Mawa dengan Insanul. Ini kan hubungan suami istri sebetulnya. Kalau Mawa dengan Insanul sebagai suami istri memang bisa mereka lakukan perdamaian, mereka melakukan ARG bareng-bareng, mereka bisa mendamaikan semuanya, semua akan damai. Karena Inara pun juga mau nggak mau juga akan ikut damai. Karena inti dari pasal ini adalah antara Mawa dan Insanul. Bang, kalau Inara dan Insanul dan Mawa damai seperti apa dimaukan Inara, nggak takut Bang Inara kehilangan Insanul? Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah ya berpisah, kan seperti itu. Kalau memang dia masih lanjut, silakan lanjut seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memungkiri, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan berjodoh atau mereka akan terpisah. Bang, tapi dalam kasus ini klien Abang merasa dirugikan kasih dalam artian gini, kita melihat kok sepertinya proses yang dilalui ini terlalu lambat ya, sehingga merugikan secara waktu, psikolog dan segala macam terhadap klien Abang sendiri atau masalah pembunuhan. Kalau merugikan sih pasti. Sekarang yang dirugikan terhadap Inara apa? Inara itu kan punya karir di dalam dunia keartisan. Dia menjadi karir itu kan dari dia masih kecil hingga saat ini. Jadi bukan artis dadakan juga. Walaupun memang dia adalah di kelas menengah, tetapi karir dia itu memang karir yang memang dari awal sudah dia bina sendiri sampai saat ini. Nah, dengan adanya kasus ini kan akhirnya merugikan materi, imateri, hingga akhirnya banyak kontrak yang akhirnya juga tidak dilanjutkan. Akhirnya yang seharusnya dia berjalan bisnisnya, akhirnya bisnisnya juga tidak berjalan seperti itu. Jadi kalau bicara antara Mawa dengan Insanul, yang rugi, sangat rugi adalah Inara. Itu sudah pasti. Seperti itu. Kalau Abang tadi bicara soal kerugian, berarti kan memang ada sekali lagi banyak yang di cancel ya Bang, pekerjaan segala macamnya. Berarti kan ada nilai kerugian. Ada yang sih yang dia curhatin juga bahwa karena case ini saya rugi sekian, karena case ini kapan sih cepet selesainya Bang gitu. Ada gak sih yang gitu? Kalau dari materi, dari segi finansial, memang dia tidak bicarakan secara gamblang bahwa saya rugi sekian juta atau sekian ratus juta, enggak begitu. Tetapi kita tahu kontrak itu kan berkesinambungan, bukan kontrak yang sekali shoot habis seperti itu, dan itu pun tidak satu. Nah itu bicara kontrak, belum bicara nama baik seperti itu.
yang namanya kita jualan kan, kalau udah nggak baik, nah itu kan efeknya kemana-mana. Bang, balik lagi bang, tadi bang abang bilang Inara siap untuk apa kehilangan ya demi berdamainya Insanul dengan Mawa. Itu kenapa bang alasan tiba-tiba keluar seperti itu bang, beda dengan awal-awal yang ingin mempertahankan bang? Ya awalnya kan mereka berpikir, semua baik Insanul maupun Inara berpikir kan bahwa dengan adanya keterbukaan, dengan ada itikat baik, itu bisa diterima Mawa. Ini kan sebenarnya perihal poligami yang umum di masyarakat. Poligami kan bukan hal-hal yang tabu, umum lah, banyak yang orang yang berpoligami, ya kan? Tetapi dalam poligami ini kan ada penolakan dari Mawa. Setelah itu barulah muncul banyak di media-media yang memang akhirnya mendiskreditkan Inara sendiri. Nah, nggak kunjung selesai, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itulah yang mengganggu karirnya Inara sendiri. Akhirnya ya udah, memang setelah dia berkonsultasi dan sebagainya, kalau memang akhirnya bisa memperbaiki nama dia dengan dia harus bisa, dia juga terima. Tapi kalau memang ini selesai dengan baik-baik, dengan tetap dia berpasangan dengan Insanul sebagai suami istri pun dipersilakan. Jadi kita mengikuti gimana nanti alurnya aja, seperti itu. Tapi dari Inara sendiri pengennya seperti apa bang? Maksudnya bisa juga sama Insanul untuk berlanjut gitu bang? Kalau Inara sendiri sebetulnya kan karena dia kan juga sudah dinikahi. Siapa sih yang mau cerai? Kan begitu, seperti itu. Sama lah. Mawa juga pun sama. Siapa sih yang mau cerai kan gitu kan? Tentu kan Inara juga berharap tidak ada yang diceraikan. Semua bisa berjalan, Mawa sebagai istri pertama, Inara sebagai istri kedua. Tetapi kan tidak semudah itu orang berpoligami. Nah, artinya bisa jadi salah satu harus kalah dan harus mengalah. Nah itu, jadi Inara sudah siap bila mana itu terjadi dengan dirinya. Pak, melihat sikap Insanul juga yang sudah tidak mau berbicara atau membahas perihal Inara sendiri, seperti apa menurut Bapak? Ya kalau untuk Insanul saya nggak tahu pasti ya, karena memang saya jarang ketemu Insanul juga. Berarti sudah tidak ada komunikasi lagi Pak sama Insanul sendiri? Kalau Insanul dengan Inara sudah pasti komunikasi lah, karena apalagi kan kasusnya kan masih berjalan, sudah pasti mereka ada komunikasi. Cuma sejauh mana komunikasinya itu yang kami tidak tahu. Tapi untuk Bapak, mungkin dengan kuasa hukum Insanul ada komunikasi terjalin? Kalau dengan Insanul ya sesekali ya, tapi lebih banyak memang dengan pengacaranya Insanul ya, seperti itu. Tapi kan itu kan nggak terlalu banyak lah, sesekali aja. Itu pun sebulan sekali juga belum tentu juga sih. Pak masih membuka peluang untuk kasus ini bisa secara keluarga? Sangat, karena terakhir komunikasi kami dengan pihak keluarganya Insanul pada prinsipnya adalah kami masih membuka ruang sebesar-besarnya untuk bisa berdamai, khususnya dari pihak Inara, dan saya yakin dari pihak Insanul pun, dari keluarganya pun sangat membuka peluang seperti itu, karena itu sudah kami arahkan, kami bicarakan semuanya juga kepada penyidik bahwa pihak Insanul keluarganya pun siap untuk bisa berdamai, bisa baik-baik. Nah, cuma masalahnya apakah bisa itu terjalin, itu kan kembali lagi apakah Mawa ataupun keluarga besar Mawa mau berdamai. Nah itu yang kami tidak tahu, tapi kami berharap dengan di media seperti ini mudah-mudahan keluarganya Mawa atau Mawa mau ataupun keluarganya mau berdamai, mau baik-baik saja. Tinggal dia kan tinggal berkomunikasi aja dengan pihak Insanul. Biar gimana pun kan saat ini mereka belum bercerai, mereka masih suami istri, mereka punya orang tua, mereka punya mertua. Itu kan tinggal secara adat tinggal berkomunikasi aja lah, seperti itu. Ada komunikasi yang terjalin antara Bapak dengan kuasa hukum Mawa nggak? Hah? Komunikasi dengan kuasa hukum Mawa mungkin membicarakan untuk diselesaikan juga. Oh iya, kami sih dengan pengacara dengan kuasa hukumnya Mawa dengan Praja, kita hubungan baik-baik karena kan kita kan termasuk sejawat ya, selalu berkomunikasi. Begitupun dengan kuasa hukum dari Insanul, karena itu kan teman sejawat ya kan. Itu kita punya komunikasi juga karena kita punya profesi yang sama, jadi kita pun nggak ada masalah. Kalau toh kita ketemu pun bukan berarti kita harus membicarakan perkara ini kan gitu kan, tapi hubungan kita baik-baik.
Ini ada tanda-tanda nggak sih Pak pembicaraan Bapak dengan pihaknya Bang Praja itu mengarah ke arah untuk RJ gitu loh Pak? Gitu. Sebetulnya mengarah iya, karena dari kuasa hukumnya Mawa, yaitu Praja, Pak Praja itu sangat konsen, sangat mensupport bila mana terjadi perdamaian antara keluarga Mawa dengan Insanul, seperti itu. Kami sih tinggal ikut aja, Inara tinggal ikut, seperti itu. Mereka damai, kita ikut damai. Karena kalau untuk Inara sendiri dari awal pun kita memang maunya damai gitu. Cuma kan kaitan dalam kasus ini kan tidak bisa terbagi, itu kan satu kesatuan. Jadi kita juga meminta antara Mawa dengan Insanul bisa berdamai seperti itu. Sejauh ini ada tanda-tanda ke arah situ atau masih belum terbuka sama sekali Dok? Kalau Sedang diupayakan ya, masih diupayakan terus. tapi tanda-tanda itu ya udah pasti ada lah, karena komunikasi sudah ada. Tinggal ya nanti kita lihat aja apa yang memang apakah perdamaian itu bisa terjadi atau tidak, ya itu tergantung dari keluarganya Mawa dan keluarganya Insanul seperti itu. Pak, sedikit mungkin ada update nggak sih dari laporan Kak Inara sendiri di Mabes Polri mungkin? Kalau untuk di Mabes Polri, setahu kami memang saat ini sudah berjalan, tinggal nanti biar Penetapan tersangkanya masih belum ada ya, nanti setelah ada penetapan tersangka baru kita update lagi. Minggu depan bisa dipastikan Inara bakal hadir juga untuk pemeriksaan. insya Allah dengan kondisi yang mudah-mudahan agak lebih membaik, ya segera lah, karena kami pun tidak mau lama-lama gitu. Lebih baik disegerakan untuk di pemeriksaan, ya seperti jadi tidak ada banyak pikiran lagi gitu. Oke. Tapi setelah Virgun kemarin diperiksa, ada cerita nggak dari Kak Inara? Kalau Virgon diperiksa, memang kami kan nggak terlalu banyak update. Cuma di pihak Barreskrim memang sedang lagi dicari korelasinya antara CCTV yang ada di rumah Inara hingga sampai dengan bisa diterima oleh Mawa. Nah itu kan berarti kan ada transparan di situ. Artinya transparan dari video tersebut, siapa yang bawa dan sebagainya, siapa yang diterima. Kok bisa sih dari rumahnya Inara sampai dengan Mawa? Pada saat itu antara Inara dengan Mawa kan nggak terlalu kenal banget gitu, seperti itu. Terima kasih banyak.